Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat langit dan bumi. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda di channel Imron Kaya Raya. Saya mendoakan kepada seluruh YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada, umur berapapun, agama apapun, suku apapun, dan di negara manapun. Saya mendoakan kepada YouTuber yang pintar selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu diberkahi, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. YouTuber yang pintar, kita sudah bahas 1 sampai 6 kemarin, kita masuk kepada poin ketujuh. Sebenarnya poin ketujuh ini sangat berhubungan dengan poin-poin sebelumnya, dan inilah yang ketujuh. YouTuber yang pintar, pada sesi sebelumnya saya sudah bahas tentang bagaimana sebenarnya PSBB ini membangun kreativitas dan kecerdasan sosial. Itu bagian pertama dan ini adalah bagian kedua. Kemarin sudah kita bahas 1 sampai 6 dan inilah yang ketujuh. Ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan poin 4 dengan 5 ya. Wali murid itu lebih bertanggung jawab kepada anaknya sebagai murid sekolah. Ini sebuah penyakit. Saya tidak mengatakan semua, tapi beberapa wali murid yang juga kena penyakit ini. Ada sebagian wali murid termasuk wali santri yang masuk ke pondok kita menyerahkan bulat-bulat kepada gurunya, menyerahkan kepada ustadznya supaya mau dibentuk apapun. Akhirnya apa? Tanggung jawab dari wali muridnya tidak ada. Termasuk misalnya sendok, cangkir, piring, bantal, tikar. Karena tadi keracunan dengan pendidikan gratis kan, termasuk juga yang sekolah. Mentang-mentang diserahkan sama guru, bulat-bulat dia. Ya kan, diserahkan bu guru, pokoknya ini anak saya mau jadikan apa terserah. Tapi begitu masuk ke sekolah, dia tidak lagi yang namanya bicara tentang peralatan sekolah, buku. Kemudian tidak diperhatikan pula bagaimana dia mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal apa, tugas-tugas itu lewat WA. Nah, dengan PSBB ini, wali murid kemudian juga sadar diri bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap putra-putri kita. Tidak boleh hanya dilepas, tidak boleh hanya diberi makan, diberikan fasilitas, tetapi rasa kasih sayang itu juga dimulai dengan tanggung jawab. Kasih sayang yang hanya diberikan fasilitas tanpa bimbingan secara moral, tidak didampingi, itu juga perspektif, itu kasih sayang yang salah. Mentang-mentang kita mau kasih sayang, mentang-mentang kita sayang sama anak, apapun diminta anak itu dituruti. Padahal umurnya belum sampai, misalnya belum umur 17 tahun. Diberi motor, akhirnya apa? Kecelakaan, banyak mudorotnya. Nah, kadang-kadang kita salah memaknakan kasih sayang. Berikutnya, yang ke-8, warga tidak kemudian konsumtif, kecuali yang konsumtif ya. Tidak konsumtif itu karena tidak punya uang kali ya. Tapi bagaimanapun dengan PSBB kita juga bisa menekan ya, menekan nafsu belanja karena ini adalah bagian imsak. Imsak itu menahan. Jadi dengan PSBB ini sebenarnya kita sudah diajari pada masa Ramadan itu imsak namanya menahan. Menahan dari yang membatalkan puasa. Nah, setelah puasa kan kita tidak ada imsak. Tapi sebenarnya pendidikan imsak itu berjalan terus. Ya, salah satunya dengan PSBB kita harus imsak. Menahan dari persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah kita tahan. Misalnya kita sering keluar di kantor sampai larut malam. Kemudian kita juga sering belanja berlebihan. Nah, PSBB mengajari kita imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dalam tanda kutip ya, bukan membatalkan tetapi menahan diri dari hal-hal yang mungkin itu akan membuat kita keracunan, yang membuat kita akan terkena virus corona. Ini imsak juga sebenarnya, apalagi pasca Ramadan ya kan. Pasca Ramadan, jadi semangat Ramadan ini masih juga sangat terasa bagaimana PSBB adalah imsak sosial bagi kita semua. 9. Bagi para dosen yang selama ini mungkin saya tidak mengatakan semua, sekali lagi tidak pernah memakai teknologi, tapi dengan adanya PSBB, saya, Anda, atau dosen-dosen yang lain juga dipaksa keadaan untuk mengajar dengan Zoom, mengajar jarak jauh. Dan ini saya juga belajar juga. Saya juga baru ngedownload, saya juga baru belajar dengan kawan-kawan yang biasa ngajar karena kita biasa offline. Tapi ada juga yang membuat kita enak karena apa? Karena kita diringankan dengan berbagai macam fasilitas yang kemudian kita pahami, oh ternyata kita enak juga mengajar dengan Zoom atau memberikan tugas lewat WA dan tugas mahasiswa juga dikirim WA dan lewat email. Ini menjadi bagian dari proses pencerdasan buat kita, terutama
dosen-dosen yang selama ini tidak terlalu memanfaatkan teknologi, ya termasuk saya juga tidak termasuk banyak memanfaatkan teknologi secara digital ya. Kalau di kampus paling saya memanfaatkan fasilitas di kampus, tapi selama ini kan karena kita tidak pernah ditekan oleh kondisi, akhirnya kita tidak pernah memanfaatkan bagaimana kita bisa belajar jarak jauh. Berikutnya 10. Kemarin waktu Idul Fitri kita juga dilarang oleh pemerintah melaksanakan Idul Fitri di lapangan atau di masjid. Walaupun faktanya masih ada beberapa masjid dan masyarakat yang melaksanakan sholat id itu di masjid atau bahkan juga di lapangan. Pada saat itu sebenarnya kita banyak sekali informasi-informasi baru yang kita dapatkan. Pertama, selama ini kita mengatakan, selama ini mungkin di antara orang awam yang bisa memahami sholat Idul Fitri itu hanya bisa dilakukan di lapangan atau di masjid. Nah, ternyata ada beberapa sumber-sumber yang bisa memberikan permakluman sholat id itu bisa dilaksanakan secara berjamaah di dalam rumah. Ini adalah sebuah informasi baru bagi yang awam yang selama ini hanya mengetahui bahwa sholat id itu dilaksanakan bolehnya di masjid dan juga di lapangan. Ternyata setelah ada PSBB, kita baru ada informasi baru. Sholat id itu boleh dilaksanakan secara berjamaah di dalam rumah bersama anggota keluarga. PSBB yang kemudian memaksa pemerintah melarang jamaah muslimin dan muslimat tidak sholat di masjid dan di musola dan di lapangan, itu bukan hanya informasi baru tentang bagaimana boleh dan tidaknya sholat Idul Fitri berjamaah di rumah dalam kondisi terdesak atau dalam kondisi darurat. Tetapi dari situ sebenarnya kita juga sedang dipaksa oleh Allah, kita sedang dikondisikan oleh Allah bagaimana kita membangun masjid-masjid dalam rumah. Maksudnya membangun masjid dalam rumah itu bukan mendirikan masjid dalam rumah, tetapi rumah kita itu di mana? Rumah kita adalah hati nurani. Jadi membangun semangat masjid itu dalam diri kita, dalam rumah kita, dalam setiap suami, dalam setiap istri, dalam setiap putra-putri kita, membangun mentalitas masjid dalam diri kita. Di masjid ada ketenangan, di masjid ada kerjasama, di masjid ada kesejukan, di masjid tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada kata-kata yang menjelekkan, dan disitulah semangat masjid. Nah, ketika Idul Fitri ini dilarang untuk melaksanakan kegiatan di luar, tidak boleh melaksanakan di musola, tidak boleh melaksanakan sholat id di masjid dan di lapangan, secara tidak langsung ada pesan di balik itu bahwa kita sama-sama harus membangun masjid dalam diri kita, membangun masjid dalam kedirian kita supaya semangat yang keluar setelah Ramadan ini adalah semangat masjid. 11. Ini penting berkaitan dengan karakter kita. Dengan PSBB, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sedang mempertontonkan bagaimana watak dasar manusia. Apa itu? Tidak mau dilarang, tidak bisa dicegah, mau menang sendiri. Polisi bagaimanapun garangnya masih juga dilawan, ya kan? Banyak sekali video-video yang kemudian sampai dorong-dorongan dengan polisi, aparat kemudian didorong-dorong, ya kan? Ini adalah watak dasar manusia bagaimana dia tidak mau diatur sebenarnya, ya kan? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana karakter manusia yang sebenarnya. Nah, persoalan watak dasar kita tinggal pilih di mana, ya kan? Apakah kita akan menjadi dewasa, apakah kita menjadi anak kecil? Kenapa? Karena kalau umur itu pasti tua, tapi kalau soal dewasa itu pilihan. Poin 12, dengan adanya PSBB yang terkait tadi dengan pemberlakuan sekolah di dalam rumah, ini juga merekatkan hubungan antara guru, murid, dan wali murid. Saya beberapa waktu lalu, sampai akhirnya lebaran ini kemudian kita break, saya melihat 1 bulan terakhir ketika diberlakukan belajar di rumah, ini ada hubungan yang sangat erat antara wali murid, guru, dan murid. Jadi ada komunikasi yang sangat intensif, ada komunikasi yang baik antara guru, wali murid, dan murid. Sehingga disinilah sebenarnya pelajaran besar, pelajaran positif yang diperoleh dari PSBB. Guru yang mungkin tidak terlalu empatik dengan bagaimana tugas-tugas murid, tetapi ini mau tidak mau harus dikirim ke WA murid. Atau juga guru yang mengontrol bagaimana wali murid yang tidak perhatian terhadap muridnya sendiri. Sehingga komunikasi nonverbal dan komunikasi verbalnya itu sangat lekat melalui digital. Inilah sebuah pelajaran positif bagaimana kita mendapatkan takdir PSBB ini kita ambil sebagai pelajaran yang sangat baik terhadap hubungan keeratan antara guru, wali murid, dan murid. 13. Masa PSBB, aparat, polisi Pamong Praja, aparat Pemprov, tentara, TNI, Polri menyatu. Bahkan ada beberapa komunitas-komunitas masyarakat yang juga ikut membantu. Nah, ketika kemudian orang dilarang masuk ke kampung lain, kemudian orang dilarang melakukan silaturahim, ini sebenarnya dengan secara tidak langsung Allah sedang mengajari kita bagaimana kita how to see, bagaimana kita menegur orang dengan kata-kata yang baik. Misalnya kalau kita kutip dalam sebuah ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama dengan hikmah, dengan bijaksana.
wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jangan bentak-bentak, jangan dengan kekerasan. Kemudian kalau tidak bisa, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat, berdiskusi dengan cara yang baik juga, sehingga apa? Ada penggalian pemikiran antara satu sama lain. Di sinilah sebenarnya secara tidak langsung kita sedang diajari bagaimana melakukan komunikasi dengan komunitas masyarakat yang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam bentuk, berbagai macam ucapan. Disinilah diperlukan bagaimana sikap para aparat menghadapi masyarakat yang demikian plural, demikian majemuk, demikian banyak bentuk, sehingga dia harus dengan sabar menghadapi masyarakat yang demikian itu. 14. Hal yang penting dalam PSBB ini, kalau misalnya kita tarik kalau kita hubungkan dengan ayat Al-Quran, ada watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Disinilah peran aparat masyarakat setempat, komunitas untuk saling tegur menegur dalam hal kebaikan, bekerja sama dengan hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam hal kebaikan dan jangan bekerja sama dalam keburukan. Misalnya kerjasama beli ekstasi, kerjasama beli minuman, ini kerjasama dengan hal yang tidak baik. Kerjasama sama-sama korupsi berjamaah, ini namanya kerjasama dalam hal keburukan. Nah, dalam PSBB ini kita sedang diajarkan bagaimana kita bekerja sama, bertolong-tolongan dengan hal kebaikan. Bertolong-tolongan dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Ini adalah perwujudan bagaimana kita saling menegur, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr tadi. Tegurlah dalam kebenaran dengan kesabaran, sehingga apa? Ini memberikan sebuah kebaikan bagi kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Kita akan ketemu lagi di channel Imron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.